Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sarti Media. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengatur Zoom meeting agar bisa lebih dari 40 menit atau sesuai dengan jadwal yang kita inginkan masing-masing. Kenapa perlu diatur ini? Karena biasanya bawaan Zoom meeting itu memiliki durasi waktu yang standar, apalagi kita sebagai pengguna yang free. Tapi ya saya sarankan jika punya anggaran yang lebih baik gunakan Zoom meeting yang premium. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut agar sesuai durasi waktu dengan kegiatan yang kita ingin lakukan, maka kali ini saya akan membagikan panduan tersebut. Oleh karena itu, yang pertama saya memberi contoh pada tutorial ini dengan menggunakan aplikasi Zoom di komputer kita masing-masing. Jadi teman-teman bisa menginstal terlebih dahulu aplikasi Zoom-nya. Ya, bisa di-download di website resmi Zoom. Nah, di sini saya sudah menginstalnya, jadi muncul di layar komputer teman-teman seperti ini, Zoom. Nah, silahkan klik ya atau buka. Nah, bisa klik 2 kali atau klik kanan baru open. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Nah, setelah terbuka seperti ini teman-teman, pastikan sudah login di akun Zoom meeting teman-teman. Nah, untuk memastikannya silakan klik di sini di profil. Nah, ini artinya saya sudah login dengan free ya, karena ini masih basic. Jadi teman-teman nanti bisa mengupgrade ke versi premium meeting yang diinginkan. Oke. Nah, ini saya sudah login, jadi pastikan sudah login seperti ini sebelumnya. Dan saya tidak login karena sudah login sebelumnya. Oke. Setelah pastikan seperti itu, nah di sini ada tampilan schedule. Nah, disinilah kita akan mengatur jadwal kegiatan yang kita akan laksanakan. Apakah itu perkuliahan, apakah itu pembelajaran di sekolah, apakah itu seminar online, apakah itu dalam bentuk rapat dan lain-lain. Jadi bisa disesuaikan jadwalnya di sini. Nah, kita klik. Setelah kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada topik. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan topik kegiatannya masing-masing. Saya contohnya di sini seminar nasional. Nah, bisa disesuaikan atau rapat atau apa dan seterusnya. Oke, kemudian waktu pelaksanaan. Nah, sekarang kan tanggal 5 Juli. Nah, kita mau menyesuaikan tinggal ngeklik saja kapan kegiatan itu dilaksanakan. Saya contohnya misalnya tanggal 10 atau 11 lah. Ya, 11 Juli. Kemudian kita mulai jam berapa? Ya, kalau jam 11 mulai ya kita kasih jam 11. Tapi kalau jam 10 ya kita tulis saja di sini jam 10. Nah, seperti ini. Jadi sudah berubah jam 10. Kemudian nah di sini durasinya teman-teman. Ini kan bawaannya ya hanya 30 menit. Ya, itu artinya dalam panduan ini kan tidak lebih dari 40 menit sehingga ya ini harus disesuaikan teman-teman. Nah, caranya kita klik di sini berapa jam. Anggaplah kita pasang 3 jam. Ya, ini contoh 3 jam kita laksanakan perkiraan waktu kegiatan kita. Seperti ini kita pilih. Nah, setelah kita pilih maka akan muncul tampilan di bawah ini. Karena ini memang ya hanya limitnya sampai 40 menit ya.
Sehingga kita tentukan dulu di sini teman-teman. Kita sudah menentukan 3 jam. 3 jam berapa menit teman-teman? Apakah 30 menit, 15 menit, atau 0 menit? Saya pilih 0 menit karena saya perkirakan hanya 3 jam. Nah, untuk menghilangkan teman-teman ini agar bisa lebih dari 40 menit ini, nah silakan centang recurring meeting. Ya, silakan centang sini, maka itu akan secara otomatis durasi waktu bisa lebih dari 40 menit teman-teman. Di sini pengaturannya. Klik centang, maka secara otomatis akan hilang. Oke, saya hilangkan centangnya, maka muncul lagi bahwa batas kita bisa menggunakan Zoom ini hanya 40 menit. Saya centang agar bisa lebih dari 40 menit agar sesuai dengan durasi yang saya inginkan di sini, maka saya klik seperti ini. Tapi teman-teman sekali lagi jangan lupa sebelum mencentang ini ya, atur terlebih dahulu waktu yang kita gunakan, karena kita tidak berada di Bangkok, karena kita berada di Indonesia, maka kita harus menyesuaikan di sini teman-teman agar jadwal ini di atas bisa sesuai nantinya. Silakan pilih ya, biasanya kita Jakarta kalau kita di Indonesia ya, kita pilih Jakarta. Nah, setelah sudah dipastikan waktunya sesuai dengan negara kita, maka kita klik atau centang recurring agar waktu bisa disesuaikan seperti ini. Oke, setelah seperti itu ya, yang lain teman-teman bisa mau milih generate otomatis passwordnya, ID meetingnya, atau mau buat sendiri, itu terserah. Nah, saya biasanya lebih mudah menggunakan yang otomatis saja. Kemudian passwordnya, jika teman-teman mau mengubah passwordnya bisa disesuaikan di sini. Jika tidak, ya tidak perlu. Nah, saya ya sesuai saja yang di sini. Kemudian video teman-teman bisa menyesuaikan di sini, bisa baca. Kemudian kalender, ya biasanya kalender dari Google Calendar. Kemudian masih ada pengaturan teman-teman di sini ya, terserah teman-teman mau mencentang semuanya, mau tidak semuanya, dan seterusnya. Itu tergantung pilihan teman-teman yang dianggap sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, saya untuk contoh ini ya sesuai saja bawaan. Jika dirasa teman-teman sudah benar di sini, maka silakan klik schedule. Jadi kalau sudah dipastikan semua di sini, silakan klik schedule. Menu schedule bagian bawah ini. Silakan tunggu beberapa saat sampai terbuka hal baru. Nah, di sini saya langsung menuju ke sini. Ya, ini masih bisa diatur teman-teman ya. Ini juga masih bisa, jika ada kesalahan bisa diatur di sini. Kemudian event detail. Nah, di sini durasinya, notifikasinya 30 menit, itu nanti ada pemberitahuan ke kita sebelum acara dimulai. Kemudian saya biasanya tidak mengatur lagi di sini, tapi itu tergantung teman-teman. Jika ada perubahan di sini, silahkan jangan lupa klik save. Jadi tidak ada ya tidak masalah. Nah, yang paling penting di sini teman-teman ya, ini di bawah. Inilah link ini yang bisa dibagikan ke calon peserta kita atau ke yang akan bergabung nanti di Zoom meeting yang telah kita buat. Nah, inilah yang dibagikan. Ada meeting ID, ada password, atau ada langsung join menggunakan link yang tersedia. Nah, inilah yang kita blok, lalu kita copy, lalu paste di grup-grup yang kita inginkan, apakah itu di WA, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah itu ya, itu artinya sudah selesai teman-teman. Silahkan klik save, continue, izinkan. Oke, sudah selesai teman-teman. Nah, ini artinya nanti tanggal 11 ada kegiatan seminar kita. Jadi Google nanti akan menginformasikan ke kita pada saat tanggal 11 nanti bahwa ada kegiatan. Nah, saya kira itu teman-teman yang saya bagikan pada kesempatan ini.
Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti, ya bisa menanyakan via chat di channel kami. Ya, sekian, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.